Kalau dari lu Jess, lu lebih baik mulai investasi dari nominal yang kecil atau nunggu punya duit banyak baru investasi? Mending Selamat sore, halo semuanya, selamat sore. Oke, gua di sini lagi sama siapa nih? bersama gua Jackson. Gue Brian. Oke. Gua mau ngobrol-ngobrol dong seputar kehidupan sehari-hari. Boleh. Oke. Kalau boleh tahu nih dari Jason dulu deh. Boleh. Kehidupan sehari-hari ngapain sih, Jess? Kalau gua tuh biasanya untuk saat ini sedang bekerja. Bekerja ya? Ya, jadi pekerjaan gua tuh editor. Jadi kalau masuknya tuh jam 11 siang. Jadi jam 11 gua langsung edit, sama kalau misalnya udah nggak ada editan baru kita nyantai-nyantai. Sama nanti sorenya juga gua ada kuliah juga di Universitas Budi Dharma. Oh, berarti mahasiswa sekaligus pekerja ya? Iya. Oke. Saya bekerja sama ngedit juga. Oke, kalau dari Brian sendiri? Kalau gue sendiri, gue juga mahasiswa. Terus juga gue ada freelance juga, ngambil freelance. Kebetulan tempatnya kita barengan juga sama Jackson. Ya. Oh, berarti satu kubu ya? Iya, Kita benar. Satu tempat, satu kubu. Satu tempat. Oke. Gua mau tahu dong nih. Lu kan berarti kalau misalkan tidur nih bangun pagi ya. Lu bangun pagi tuh langsung ngecek HP atau enggak sih? Kalau dari gua jujur ya ngecek HP dulu. Langsung. Yang pertama ngelihat jam sama ngelihat ada notif-notif gosip lah sekitar dunia sosial media gitu. Berita-berita segala macam. Iya ya? betul, yang lagi heboh sama viral. Oke, kalau dari Brian sendiri? Kalau dari gue sendiri juga sama. Gue pagi-pagi kalau bangun tuh pasti nyarinya handphone dulu. Biasanya bukannya WhatsApp. Biasanya kita ada sama teman-teman nih ada berita apa atau ada mau gosip-gosip apa, sama biasalah keseruan-keseruan tiap hari yang dibahas gitulah. Oke. Kalau boleh jujur nih, lu berdua nih lebih sering ngabisin duit buat jajan atau lebih lu sisihin ke buat nabung masa depan gitu? Kalau dari gua sih, kalau jajan sih ada, cuma buat nabung juga harus ada juga. Jadi lebih banyak nabung ketimbang jajan. Jadi jajannya dikurangin, seminggu ya 3 kali lah jajan yang kayak makan-makan gitu sama teman. Sisanya kita tabung. Asal jangan tiap hari aja. Oke. Kalau dari Brian? Kalau gue sejauh ini sebenarnya imbang. Cuman beberapa hari ini gue lagi lebih banyak jajannya. Terutama sekarang gue banyak jajan di part-part motor. Oke, berarti lu main motor juga nih ya? Main kebetulan ya adalah dikit. Oke. Adalah pokoknya. Lu berdua sering dengar musik gak? Musik Sering. sering. Musik sering. Nah, lu seminggu terakhir ini belakangan ini lu sering dengerin musik kira-kira berapa jam sehari? Kalau dengerin musik sih cuma di motor doang ya kalau lagi perjalanan kerja. Oh, Kalau berarti- misalnya kayak di rumah-rumah tuh nggak pernah dengerin musik, kecuali lagi kerja tuh pakai earphone. Nah itu baru sering. Oke, kalau dari Brian? Kalau gue pribadi, gue hampir tiap hari ya dengerin musik ya. Lagi kerja pun kadang gue dengerin musik. Di rumah juga gue nyetel musik juga di laptop. Ya berarti kerja sambil denger musik juga Sambil ya kalau dong, lu sambil. ya. Kalau Jason berarti kayak cuma di perjalanan doang Iya, ya? karena gabut aja gitu. Kalau kayak lagi nyantai atau lagi kerja itu nggak pernah, soalnya ngeganggu banget. Oke. Soalnya kan lu editor nih ya? Iya, masa lagi ngedit kita dengerin suara lain. Oh iya. Oke, menurut lu nih, lu lebih stres lu kan berdua Gen Z nih ya? Nah, lu lebih stres kehabisan duit atau kehabisan kuota? Waduh, ini sulit sebenarnya nih. Kita nggak ada kuota juga stres, nggak Nggak ngapa-ngapain, ada duit nggak ada duit tambah stres. Sebenarnya sama aja. Cuma lebih stresnya tuh nggak punya duit. Kita nggak bisa buat kemana-mana. apa-apa gitu. Beli kuota juga nggak bisa Iya, ya? karena nggak ada punya duit. ya? Buat jajan juga kita Betul, nggak bisa. betul. Nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya kalau nggak punya duit. Iya, makanya. Berarti lu lebih takut kehabisan duit dong? Bener. dibanding kehabisan kuota. Iya. Soalnya bahaya banget kalau duit habis kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah, lu siapa sih nih di antara ini nih yang menyesal beli beli benda atau beli apapun itu karena lu nggak bisa ngelihat ini, kayak lu pengen lu ngelihat ini terus lu beli gitu? Lu ada nyesel gak pernah kepikiran kayak gitu? Kalau nyesel sih ada ya dulu ya, waktu itu beli sepatu lumayan mahal. Cuma kayak nggak pas gitu, kebetulan belinya online jadi nggak bisa ditukar. Oh, berarti cuma lapar mata Iya dong, itu, ngeliat dikit wah, langsung dibeli iya gitu terbawa ya? hawa nafsu, jadi seketika kayak terhipnotis mau beli gitu, jadi langsung beli, terburu-buru jadinya kayak kekecilan gitulah, jadi nyesel banget sih beli terburu-buru. Kalau dari Brian sendiri ada gak Gua kira-kira? pernah gue beli spare part motor di online. Gue nggak baca-baca lagi karena gue lihat
jadinya sama, nggak tahu ya ternyata ada banyak pilihannya. Jadi udah itu barang nggak kepake di rumah. Oh, jadi nganggur aja Nganggur gitu aja, ya. jadi cuma beli aja. Tapi nyesel. Nyesel sih sebenarnya, sayang aja beli berapa duit berapa ini kan lumayan itu. Nah, gua mau nanya lagi nih, lu lebih milih uang pas-pasan tapi happy atau lebih banyak duit tapi stres? Waduh, ini lebih sulit lagi sebenarnya pilihannya. Agak ini ya, tapi kalau dari gua dulu ya, kalau dari gua sih lebih mending pas-pasan tapi happy dibanding kalau misal kita banyak uang agak stres. Kalau menurut gua kayak percuma dong banyak uang tapi pikiran stres kemana-mana gitu. Kalau menurut Betul, gua setuju tuh. Nah, kalau misalkan lu gimana, Jess? Sama sih sebenarnya. Buat apa kita banyak uang tapi pikiran stres kan? Lebih tenang. baik pas-pasan, kita bisa beli apa yang kita mau tapi happy aja gitu. Oke, nah, lu pernah gak sih ngerasa kayak duit lu habis nih, nggak tahu kemana perginya gitu? Kalau itu sih gue belum pernah ya, soalnya selama ini gue nabung cukup bisa juga sih, bisa nabung buat kedepannya, jadi nggak pernah kayak hilang segitu aja. Kalau dari lu? Nah, kalau gua Brian? pernah di bulan lalu, Di bulan lalu. gua terlalu boros bensin, terus beli rokok juga iya, beli liquid iya. Gua nggak lihat saldo, langsung beli ini beli itu. Nggak tahu tiba-tiba, wah saldo gua udah tinggal buat pegangan doang itu untuk 1 bulan. Nggak 1 bulan, 1 minggu kayak. Berarti tiba-tiba habis aja gitu Tiba-tiba ya? habis. Makanya harus hemat. Iya cok, boros gua. Oke. Kalau menurut lu berdua nih kayak apa sih arti melek finansial buat anak muda zaman sekarang? Coba lu dulu deh. Kalau kita lihat dari bahasa melek kan kayak kebuka kan, finansial kan kayak keuangan, jadi kayak ngelihat keuangan gitulah jatuhnya mungkin ya itu ya. Jadi kalau melek finansial ini artinya kalau buat gue tuh kayak ya tadi ngelihat total keseluruhan kita lah, keuangan kita gitu kalau dari gue sendiri. Kalau dari lu gimana? Sama Jess? sih, kita ngelihat keuangan kita buat kedepannya kayak gimana. Kita harus jaga finansial kita juga supaya nggak boros dan seimbang terus, supaya kita nggak kekurangan di finansial pas nanti kedepannya gimana gitu. Lu berdua kan nih tadi editor sekaligus fotografer, videografer ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu lu berdua di bidang apa sih? Kayak foto videografernya tuh di bidang apa? Kalau kita Street Kalau di kita wedding, di ya. wedding. Lu di wedding. Iya. Oh, Brian Sama aku juga di di wedding. wedding. Kayak lu ada ini gak sih kayak kepikiran buat ganti genre gitu dari wedding pindah ke mana gitu, entah itu produk atau apapun itulah. Kalau itu sih belum ada sih ya. Kita masih nerusin di wedding. Masih Soalnya kalau betah? iya masih betah. Soalnya kalau di produk tuh kayak gimana juga ya kita ya belum terbiasa mungkin ya. Kalau udah terbiasa mungkin mau aja gitu. Kalau lu dari lu Sebenarnya Brian, sih ada aja sih gue kayak pengen nyoba hal baru ya, cuman gue masih belum dapat aja sih. belum dapat ininya ya, Iya, jalannya. Ya. Jadi untuk sekarang ya terusin yang ada aja dulu, sama kita gali aja dulu lebih dalam. Nah, kalau dari lu berdua nih, lebih penting mana besar penghasilan atau pinter ngatur duit? Dari lu dulu deh, Lebih ke apa tadi? Lebih Ada pinter lebih milih besar penghasilan atau pinter ngatur duit? Kalau gue lebih pinter ngatur duit sih. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kan kalau kita misalnya pinter ngatur duit kan uangnya bakalan stabil terus, sama mungkin bisa naik terus ya. Oke. Kalau misalnya kita apa tadi yang sebelumnya Besar penghasilan. besar Besar penghasilan penghasilan. kan kita belum tentu ya. Kalau misalnya besar penghasilan tuh kita biasanya kayak penghasilan besar diboros-borosin aja lah, apa dibeli karena dia ngira penghasilannya udah besar. Nggak bisa memanage Nah, keuangannya. tapi dia ya? nggak bisa ngatur keuangannya gitu. Jadi mendingan ngatur uang sih daripada penghasilan besar. Oke, kalau dari lu Brian? Kalau dari gue juga kurang lebih sama kan, kayak harus pintar-pintar ngatur uang, karena kalau misalnya kayak gue punya besar penghasilan tapi gue nggak bisa mengatur keuangan gue, kayak sewaktu-waktu gue mau perlu apa tiba-tiba gue nggak punya uang, kayak tiba-tiba gue boros karena kan gue mikirnya gaji gue udah segini, ini gue habisin dulu lah, besok juga dapat, nggak tahu ya kan, kita nggak tahu kedepannya gimana, atau ada hal-hal apa gitu. Dan nggak ada tabungan juga Iya, kalau nggak kita ada pegangan, begitu. dana darurat lah Nah, disebutnya. karena kita boros. Gua mau tahu nih, dari lu berdua gaji lu kira-kira kurang nggak di pekerjaan lu yang sekarang? Kalau di gue sih jujur masih kurang sih, karena dengan adanya gue kredit motor, kredit HP, sama bayar kuliah tuh lumayan agak susah buat bayarnya Berat gitu. ya? Iya, nggak akan tertutupi lah. Kalau dari lu Brian? Kurang lebih gue sama, agak kurang karena kan kita bayar kuliah juga, terus gue ada alat-alat sendiri juga kan, kayak gue beli alat sendiri, kita harus upgrade alat juga untuk ke depan
itu agak lumayan kurang lah. Lu berdua nih pernah ini gak sih kayak ngecatat pengeluaran lu sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu? Lu duit lu habis buat apa aja tuh lu pernah catetin nggak? Kalau gue sih nggak pernah ya, karena gue tuh nggak terlalu boros juga ke beli barang. Jadi sebulan bisa beli 2 atau 3 lah barang, nggak sampai berkali-kali gitu. Mungkin kayak kemarin baru beli sepatu kan lumayan. Nah itu cuma sebulan sekali doang, jadi udah nggak pernah lagi. Jadi ya udah lupa lah harganya berapa, jadi ketutupan sama gaji bulan-bulannya. Oke. Kalau dari lu Brian? Gue sih ya nggak pernah ya catat pengeluaran, cuman kalau beberapa paling gue ingat aja gue habis beli ini, terus duit gue sisa segini atau sekian, itu doang sih paling kalau gue. Oke. Oh ya, perbedaan kebutuhan sama keinginan nih, kira-kira menurut pendapat lu sendiri gimana, Jess? Kalau pendapat gue sih, kalau pendapat gue itu lebih ke gengsi. Karena kayak gue pernah ngeliat orang pakai motor, contohnya motor keren. Padahal gue udah punya motor nih, Ya. tapi gue ada keinginan buat beli tuh motor. Wah bagus tuh ya motor gitu. Padahal tuh Lu nggak nggak butuh-butuh butuh-butuh amat, banget. ya. Oke. Tapi ada keinginan buat beli. Nah gitu. Kalau dari lu Brian gimana? Kalau apa tadi kebutuhan sama keinginan gitu ya? Iya, kan beda-beda dikit tuh. Ya. Kayak orang sering kebanyakan keliru. Nah, pendapat lu gimana biar mencegah hal itu jadi keliru? Kalau menurut gua kan kayak kebutuhan itu kan emang yang kita butuhin atau yang kita perlu gitu. Jadi kayak lu mau apa ya paling lu beli yang itu. Kalau untuk keinginan tuh kayak kita mau gitu kan, kayak ada rencana mau ini atau ingin pengen punya barang itulah. Kalau menurut gue sih kayak gitulah kurang lebih. Jadi kebutuhan sama keinginan tuh sebenarnya emang tipis, cuman lebih mentingin yang kebutuhan sih kalau gua. Lu berdua kalau gue boleh tahu punya dana darurat gak? Kayak ini duit yang emang sengaja lu siapin buat kepentingan darurat doang, keadaan darurat gitu. Kalau Oh. misalkan nggak akan lu pakai duit itu. Daruratnya kayak gimana nih? Kalau kayak sakit, Ya entah Nah, itu sakit, entah itu apapun itulah. Yang penting lu nyiapin dana darurat ya. pasti ada sih dana darurat. Kayak contoh nih, kita kalau lagi di jalan kenapa-napa nih, Iya. kan ada uang buat ngeganti lah istilahnya kalau ada kenapa-napa. Jadi kita ada cover buat sesuatu di jalan. Buat pegangan lah ya. Ya. Sama kalau misalnya kita sakit kan kita juga nggak bingung nih nyari uang kemana. Kita kan punya tabungan juga dana daruratnya gitu. Oke. Begitu sih. Kalau dari lu Brian? Kalau dari gue pasti nyiapin juga dong, karena takutnya kalau satu sisi yang dia bilang kan kenapa-napa di jalan, terus kayak kita lagi nggak punya duit pada di akhir bulan, kita kan punya dana darurat bisa kita pakai nih buat keperluan apa gitu. Oh. Atau lagi kenapa-napa di jalan, misalnya amit-amit kita ada nabrak orang, kita lagi nggak ada pegangan, ini kan kita punya dana darurat yang bisa kita pakai lah sekiranya. Oke, masuk akal. Kira-kira dari lu berdua, kapan sih kita harus nyiapin dana darurat itu? Kita harus mulainya dari kapan? Harusnya sih mulai dari sekarang ya, Iya, soalnya harusnya. itu kan kita buat tabungan juga ya. Jadi kalau misalnya kita walaupun nggak kepake tetap terkumpul uangnya sama kita. Jadi kita bisa gunakan uang itu kapan aja selagi kita butuh atau mau kita gunakan gitu. Oke, kalau dari lu Brian? Ya, kurang lebih sama kan, harus benar-benar dari sekarang sih, karena kita nggak tahu juga kan untuk kedepannya tuh bakal terjadi apa, bakal gimana juga, apa bakal mencukupi kita, apa pokoknya bakal ngebuat kita gimana lah. Jadi kita emang harus siapin dana darurat juga. Oke. Pengen tahu kelanjutannya gimana? Oke, kita jeda dulu.
Oke, kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan sehari-hari Gen Z pada zaman sekarang. Oke. Gua mau tahu juga nih, lu kalau dapet duit dadakan kira-kira bakalan lu pakai apa nih? Kalau dadakan tuh yang pertama pengen gua tabung dulu. Contoh dapatnya 1 juta, gua tabung 500.000, 500-nya buat gua happy karena itu kan uang dadakan ya, datang dari mana aja gitu. Ya, Jadi betul. ibarat kata ya serangan fajar lah kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari lu sendiri, Brian. Kalau gua misalnya kita ambil contohnya kalau dapat kayak dia kan 1 juta. Gua sih 400 nya gua simpen, 600 nya bakal gua pakai buat kebutuhan gua. Gua boros ya. Agak lumayan. Setidaknya gua ada nabung sedikit lah. Tapi lu berdua ada kepikiran buat investasi gak sih? Kalau investasi Gua sejauh ini belum ada. sejauh ini juga nggak main sih ya. Mungkin banyak teman-teman gue yang ngajakin investasi main Trading. kayak saham, trading gitu. Tapi Crypto. gue nggak begitu tertarik sih. Soalnya bukan fashion juga gitu. Atau lu lebih tertarik lebih ke arah investasi, entah itu lu beli tanah atau beli rumah, kan itu juga bisa Ya. buat investasi jangka panjang tuh buat ke depan. Beli emas. Ya. Kalau gue lebih ke emas. Kalau lu lebih kemas Iya. ke fisik berarti ya. Betul, kan kita bisa pakai juga. Oke, kalau dari lu Brian? Kalau gua juga sama dari dulu juga gua belinya emas sih karena buat ke depan kan harga emas nih bakal naik kan. Jadi betul. emang lebih baiknya gini. Nah, kalau lu sendiri gimana dah, Steven? Kalau gue sendiri sih, gue dari sekarang juga gue udah ada investasi ya kebetulan kan. Entah itu di emas, di rumah, sama di tanah ya. Buat saat ini sih gue ada investasi karena gue mikirin buat finansial gue ke depannya lah. Iya betul. Tapi lu saham main juga nggak? Kalau saham sih gue enggak ya. Cuma kalau misalkan trading gitu gue main sih. Masih main ya? Masih sih, coba-coba juga. Masih Bisa belajar lah. ajarin Masih gua ya. mulai. Oke, boleh. Siap. Nanti kita bikin segmen selanjutnya, Betul. podcast selanjutnya ini ya, Tentang seputar trading ya. Oke, nah, lu lebih baik punya cicilan kecil atau cicilan besar? Kayak lu cicilan kecil tapi banyak, atau cicilan besar tapi sedikit nih, kayak cuma 1-2 doang? Apa ya? Kalau menurut gua Atau lebih baik nggak punya cicilan? apa ya? Kalau kita kayak ngambil barang itu kan sebenarnya tergantung kayak kebutuhan sama kita lihat gaji kita sih. Terus kita ada kebutuhan apa? Misalnya kita perlu kan ambil cicilannya, tinggal kita lihat kita ke depan ini bakal gimana. Misalnya alangkah baiknya kalau emang mau ngambil cicilan yang kecil tapi jangka panjang dibanding kalau kita ngambil cicilan yang gede tapi bayarnya pasti gede dong kan. Oke. Nah, jadi lebih baik sih kalau gua cicilan yang kecil kalau misalnya gua ada ngambil barang. Oke, Kalau dari lu, gue Jess? beda lagi. Kalau gue mendingan yang cicilan besar sih. Soalnya kalau zaman sekarang di Indonesia tuh cicilan kecil kita bayarnya, contoh kayak beli motor kita kredit yang 4 tahun 3 tahun kan itu bayarannya kecil ya. Ya. Jadi itu tuh kalau dihitung-hitung bunganya tuh bisa beli satu motor itu lagi. Jadi gue mendingan bayar cicilannya besar tapi cepet gitu tunggakannya. Jadi bunganya juga nggak terlalu besar. Sama kita juga ngeliat gajinya juga. Kalau gaji kita cukup nih, ya udah kita usahain bisa. Kalau misalnya gaji kita pas-pasan, nah itu mau nggak mau kita ambilnya yang kecil aja. Soalnya buat kehidupan kita juga ya, daripada nanti kita capek kerja, stres gitu. Ya, jadi nabung buat di masa tua ya. Iya. Oke, betul. Gue setuju sih sama lu, Jess. Oke. Kalau dari lu, Jess, lu lebih baik mulai investasi dari nominal yang kecil atau nunggu punya duit banyak baru investasi? Mending punya duit banyak dulu sih baru investasi. Kalau menurut lu punya duit banyak dulu? Kalau gue punya duit banyak, kita contoh kredit rumah ya, Ya. kita jadiin investasi buat kedepannya. Jadi kita tiap bulan bisa bayar sama, jadi tetap ada tabungan gitu. Jadi kalau kita udah punya duit banyak, kita bisa investasi. Jadi kita kalau misalnya bayar rumah tuh tetap ada tabungan. Jadi jangan sampai kita kredit rumah, tapi kita nggak punya tabungan. Nah itu bahaya banget. Kalau kita ada apa-apa, nanti nggak ada kayak tadi ya apa uang darurat ya apa Iya, dana darurat ya. Jadi itu bahaya banget kalau kita nggak ada dana kayak begitu. Kalau dari lu, Brian? Gua kurang lebih kayak sama Amade sih kayak kita kalau investasi itu kudu ada uangnya lagi. Punya Karena tabungan dulu lah. Iya, dari kalau lu punya uangnya misalnya pas-pasan atau misalnya dalam tabungan masih sedikit terus lu berani sewaktu-waktu lu main investasi turun kan kita nggak ada yang tahu juga. Jadi langsung lu nggak punya duit gitu kan, lu punya cicilan, lu punya apa segala macam kan lu nggak akan tahu juga ke depannya juga bakal gimana. Oke. Jangan sampai kita
terkena pinjaman online. Soalnya itu bahaya banget. Itu anti banget sih. Nah, kalau lu tahu gua. sendiri kan, Iya. itu bahaya banget sampai ada Karena orang udah banyak kasusnya ya buat beredaran. main judi karena kalah terus nggak bisa bayar motor, bayar rumah, jadi disegel semuanya. Nah, itu bahaya banget, banyak banget kejadian kayak gitu. Oke, kalau misalkan kita ngomongin duit nih, duit ini kan sensitif ya. Ya. Entah itu duit sama saudara atau sama teman, bahkan sama orang yang keluarga gak dikenal. pun. Nah, menurut lu berdua deh, duit itu lebih sering jadi alat bantu atau jadi sumber masalah? Kalau dari gua ya, Kalau dari lu gimana, Brian? kayak di satu sisi bisa jadi alat bantu juga, tapi tergantung kitanya aja ngintilnya gimana. Itu bisa jadi alat bantu atau bisa jadi kayak musuh juga. Oke, berarti tergantung ngolahnya Iya, gimana ya? tergantung kita cara nguliknya lah, mengulik Oke. ininya duitnya. Kalau dari lu, Jess? Sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita Masing-masing. masing-masing ya. Oke. Contoh ada yang minjem uang nih. Kalau misalnya dia benar-benar yakin nih minjem duit, dia mau janjiin bayarnya tanggal sekian, tapi dia nggak bayar sekian. Nah, itu yang bikin akar masalah yang baru dimulai. Tapi kalau misalnya dia sesuai janji, sesuai omongan bayarnya, nah itu sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Jadi sering banget gue minjemin duit ke temen gue, tapi dia bayarnya emang tepat waktu terus. Jadi nggak punya masalah gitu. Jadi aman-aman aja. Tergantung orangnya lagi gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, kayak gaya hidup di media sosial tuh apa namanya memengaruhi cara kita buat ngabisin duit gak sih? Wah, ngaruh banget ini. Ini yang paling Besar banget itu. wah. Racun ya. Iya, ini bahaya banget nih kalau misalnya kita nggak bisa kontrol sifat kita mau gimana, itu kita bisa terobsesi dengan apa yang kita lihat di sosial media. Kayak contohnya kan kalau kita misalnya scroll TikTok atau Instagram pasti ada kayak penjual-penjual Iya, gitu kan ya, betul. toko-tokonya ditawarin, apalagi yang ada diskon-diskon tuh. Nah, itu kita pasti tergiur mau beli. Apalagi kalau kita misalnya udah ngeliat sekali, pasti nanti di bawahnya begitu terus yang kita sukain gitu. Betul. Nah, kalau dari lu, Brian? Kurang lebih kan sama ya, karena kita kan apalagi hidupnya di media sosial yang jadi kan udah media sosialnya udah berbaur banget. Ya udah kan. sehari-hari pasti Iya. nggak mungkin nggak main Iya. sosmed ya. Udah pasti kan, makanya itu benar-benar berpengaruh lah pasti di medsos ini kan. Kayak kita ngeliat orang pun upload apa-apa dikit kayak enak ya gini, pengen ya gitu, misalnya pengen kemana atau lagi upload jalan-jalan, lagi upload apa kan pasti pengen lah gitu. Oke. Mungkin segitu aja kali ya perbincangan kita di hari ini. Boleh. Ya, mungkin buat next segmen ada yang mau request kita bahas segmen apa? Ya, Mungkin Tanya-tanya aja trading langsung. atau investasi segala macem lah, itulah apapun itulah. bakal kita bahas sampai Bakal kita selesai. bahas. Oke, terima kasih ya untuk Jason sama Terima Brian. kasih. Oke, terima kasih. See you and next video. Bye bye. Nah. Angkat. And slay. Slay 1081 take 5. Nice. Oke guys, good vlogging pokoknya. Ya. Bye. Mbak Nina, Mbak Nina. Ya. Besok callingan jam 12 ya Mbak ya. See you on time. Thank you so much. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga, bukan masalahku.
Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Bisa? Untuk sementara ini aku Sebentar aja. mengembara jauh. Bentar, bentar. Kayaknya bisa deh. Dewasa kau kan